melemah kok. Jadi ada beberapa menit lah, mungkin 1,5 menit lah atau 1 menitan lah, biasanya itu masih tampak mengeras. Nah, ketika otot-otot batang zakarnya itu masih agak mengeras, jadi kalau bisa dioptimalkan sesempurna mungkin. Kasihan kan, jadi agar istrinya juga bisa mendapatkan kenikmatan seperti apa yang dirasakan oleh suami. Jadi kalau misalkan suami sesegera mungkin mencabut kemaluannya itu, maka itu adalah hukumnya makruh seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan suaminya yang belum keluar tetapi istrinya tuh yang lebih keluar duluan nih. Misalkan istrinya yang lebih cepat orgasme tetapi suaminya sekarang yang terbalik, yang belum inzal, yang belum keluar. Nah, walaupun istrinya itu udah keluar, maka sang suami pun tetap diusahakan jangan dulu cepat-cepat mengeluarkan kemaluannya loh. Tapi kan ini istrinya udah keluar nih, udah enak misalkannya, tetap itu tidak boleh keluar karena kan bagi pasangan suami istri kan udah paham kan, karena kan ketika sang istri mengeluarkan ketika orgasme, maaf ya, maka kan posisi mulut rahim sang istri itu ketika puncak enak-enaknya itu maka akan menjepit batang zakar suami kita itu secara keras gitu ya, secara keras gitu akan menjepit itu. Nah, biasanya ketika mulut rahim sang istrinya menjepit batang zakar sang suaminya dengan keras, misalkan nih sang suaminya itu belum pengen keluar. Kenapa belum pengen keluar? Karena suaminya itu masih pengen bersenang-senang dengan istrinya seperti itu. Karena kalau misalkan batang zakarnya itu dijepit oleh istrinya secara keras, nanti takut saya juga cepet-cepet keluar, misalkan kata suaminya. Sedangkan saya juga itu masih pengen lebih lama bersenang-senang dengan istri saya, seperti itu. Sehingga suaminya itu cepet-cepet nih mencabutnya gitu. Nah, untuk seperti itu wahai para suami, jangan egois ya. Jangan egois karena nanti kasihan loh istrinya. Artinya kasihan istrinya ketika puncak kenikmatan sang istri orgasme pengen menjepit, tetapi yang dijepitnya itu hilang. karena suaminya itu mencabut dengan langsung gitu. Berarti nanti istrinya itu mau menjepit kemana coba? Karena hilang kan gitu, seperti itu. Kalau diibaratkan nih kayaknya istrinya udah ada di depan mata, udah pengen banget gitu makan bakso gitu ya. Ketika mau dimakan tuh baksonya tuh jatuh ke tanah dan gak mungkin bisa diambil lagi karena udah banget kotornya. Aduh, gimana? Nyesel gak tuh istrinya? Nyesek gak? Tuh menurut saya itu pasti akan nyesek, ibaratlah seperti itu. Jadi jangan egois nih. Terus solusinya gimana dong? Kata suaminya, saya tuh masih pengen agak lama. Kalau misalkan istri saya menjepit agak keras, nanti saya takut keluar nih. Maka solusinya adalah ketika sang istri udah kelihatan nih roman-roman istrinya, mungkin suaminya udah bisa melihat ke istrinya. Ketika istrinya udah mulai mau orgasme gitu ya, sedangkan suaminya itu masih pengen lama gitu dengan istrinya dan gak pengen keluar bareng ataupun dan gak pengen lah cepat keluar, maka coba bisikan gitu istrinya, artinya berkomunikasi ketika berhubungan intim itu bisa. Jadi suaminya itu ngobrol nih ke istrinya, yang nanti keluarnya agak pelan-pelan gitu, atau diaturlah ritmenya gitu karena saya masih pengen lama misalkan. Jadi nanti biarkan istrinya yang mengatur ritme itu agar suaminya itu enggak cepat keluar. Bisa dipahami gak ya apa yang udah saya sampaikan? Nah, jadi itulah intinya ya. Jadi intinya dari keterangan yang sudah saya bacakan itu adalah makruh tuh jika suaminya cepat-cepat mengeluarkan penisnya seperti itu dari kemaluan sang istrinya. Karena itu tadi alasan karena istrinya itu pengen ngejepit seperti itu. Nah, kemudian untuk referensi yang kedua di sini dikatakan bahwa wala yanzulu anha ma'uhu li anna dzalika yadurru biha. Nggak senang tuh istrinya kalau misalkan suaminya itu mengeluarkan air maninya itu di luar rahimnya gitu, nggak senang gitu. Kalau menurut saya sih ini yang nggak senang sih nggak cuman istrinya. Kalau menurut saya suaminya juga kayaknya nggak senang deh, karena kan mengeluarkan air maninya itu kan yang enak itu ya jelas apapun ya di tempatnya. Jadi jika mengeluarkan bukan di tempatnya sih ya wajar kalau tidak merasa enak. Jadi kalau di dalam keterangan ini nanti yadurru biha, jadi bisa memadaratkan, artinya gak senang lah baik bagi istrinya ataupun bagi suaminya. Nah,
Kalau di dalam fikih mengeluarkan air mani ini di dalam di luar rahim, maksud saya ini yang dikatakan dengan azal, begitu ya. Nah, ini biasanya sih berhubungan di dalam masalah KB nih biasanya, gitu ya. Karena kalau normalnya ya untuk apa kita mengeluarkan di luar sehingga jadi nampak enggak rasa enak gitu, ya udah di tempatnya aja. Nah, ini biasanya sih bagi yang pasangan rumah tangga yang untuk melakukan proses KB sih biasanya. Biasanya sih kalau kasus seperti ini dikarenakan istrinya itu udah mencoba beberapa KB, mungkin udah pel enggak cocok, udah disuntik enggak cocok juga gitu. Misalkan dengan program tanggal enggak bisa juga gitu. Biasanya ini adalah salah satu solusinya dengan azal seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan azal ini sendiri itu hukumnya bagaimana sih? Kalau lebih jauh kita memandang akan ilmu fikih itu hukumnya bagaimana? Nah, itu hukumnya itu ini berbicara berarti nyambungnya ke KB nih. Nah, jadi kalau KB itu sendiri itu hukumnya sih terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum yang diperbolehkan dan juga ada hukum yang